период с 28 по 29 декабря 2025 года киевский режим предпринял... Ukraina pada akhirnya memilih untuk terus melanjutkan permusuhan. Pada malam tanggal 29 Desember, di bawah perintah rezim Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melancarkan serangan drone yang menargetkan kediaman Presiden Rusia di wilayah Novgorod. Фугасный заряд весом 6 килограмм. Остался целым. Тот редкий уникальный случай, когда мы имеем... Ini adalah kompleks Dolgi Borodi di Bukit Valdai, dekat Danau Uzin. Bangunan ini terletak di semenanjung yang menjorok ke air. Dari sudut pandang keamanan, kami rasa ini memang bukan yang terbaik. Konon, ketika Stalin melihat bangunan itu, dia langsung menyatakan, ini jebakan. Dan dia tidak pernah pergi ke sana lagi. Oleh karena itu, sistem pansir S1 dikerahkan di sekitar area tersebut. Sistem ini telah terbukti efektif dalam mempertahankan Moskow. Dan sekarang mereka terbukti berhasil mencegat 91 UAV milik Ukraina. Ya, dengan menggunakan 91 drone jarak jauh, Kiev jelas mencoba memprovokasi Rusia di tengah semakin intensifnya pembicaraan antara Putin dan Trump. Beruntungnya, serangan tersebut masih tidak cukup dijadikan sebagai alasan bagi Moskow untuk menekan tombol peluncur nuklir. Ya, beberapa hari yang lalu, kita semua, atau mungkin hanya Eropa, akibat tindakan gegabah seorang mantan komedian, hampir dilempar ke zaman batu. Semua drone yang diluncurkan Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dihancurkan, dan tidak ada laporan korban jiwa atau kerusakan akibat puing-puing UAV. Sedangkan Presiden Rusia, meski dia tidak secara langsung memberitahu keadaannya, semuanya dapat dipastikan baik-baik saja. Karena setelah serangan tersebut, Putin mengadakan pembicaraan dengan Trump melalui telepon. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang mendengar kabar tersebut secara langsung dari Putin, cukup terkejut dan marah. Saya mengetahui hal ini dari Presiden Putin, dan saya sangat marah tentang hal itu. Membela diri, itu bisa dimaklumi. Menyerang rumahnya, itu hal lain, kata Trump. Insiden ini yang jelas akan mengubah segalanya secara dramatis. Zelensky, seperti yang mereka katakan, berada dalam masalah besar. Mengingat ini adalah serangan langsung dan terang-terangan terhadap simbol kekuasaan negara tertinggi Rusia. Pertanyaan banyak orang sekarang adalah, bagaimana tanggapan Rusia? Meskipun secara formal Rusia tidak akan menarik diri dari negosiasi, namun penting untuk dipahami. Posisi negosiasi Moskow sekarang akan berubah. Rusia juga telah menjanjikan serangan balasan. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, mengatakan bahwa target dan waktunya telah dipilih. Pertanyaan selanjutnya adalah, serangan seperti apa yang akan diterima Ukraina? Tidak ada yang tahu. Yang jelas, Ukraina sendiri yang telah, dalam tanda kutip, membebaskan Rusia. Sejak awal konflik, Rusia telah berusaha memainkan peran sebagai ksatria terakhir planet ini dengan beroperasi di bawah aturan yang telah lama ditinggalkan oleh Barat. Kini, akibat ulah mantan komedian itu sendiri, Rusia terbebas dari semua aturan yang membelenggunya. Rusia kini bisa saja kembali ke doktrin Putin tahun 1999 yang berbunyi, kami tidak bernegosiasi dengan teroris. Mereka dieliminasi dimanapun di dunia. Atau sederhananya, mereka dimusnahkan, bahkan di toilet. Pada detik-detik pertama tahun 2026, geng Kiev yang diliputi kegilaan dan darah melakukan pengorbanan lainnya. Tepat saat Presiden Rusia menyampaikan ucapan selamat tahun baru, pasukan teroris Ukraina menyerang sebuah kafe dan hotel di pantai Laut Hitam di Chorly, wilayah Kherson, dengan beberapa drone. Tempat lebih dari 100 warga sipil berkumpul untuk merayakan tahun baru. Menurut laporan terbaru, 28 orang, termasuk 2 anak kecil, tewas. Banyak di antaranya terbakar hidup-hidup. Ya, beberapa drone ternyata dipersenjatai dengan alat pembakar untuk membunuh sebanyak mungkin orang. Dan seperti dalam kasus-kasus lainnya, pihak berwenang Ukraina menyangkal keterlibatan mereka. Misalnya staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina, yang menyatakan bahwa mereka tidak tahu apa-apa dan bahkan semuanya adalah rekayasa Rusia.
Вот, и ударилась о балку, и она упала, на нее мужик, и я вот так ее за ноги держала, чтобы вот, Tanggapan serupa juga diberikan Zelensky mengenai serangan pesawat tabrak Ukraina terhadap kediaman Presiden Rusia Vladimir Putin di Valdai. Media ternama seperti CNN dan The Wall Street Journal tidak ketinggalan dan dengan gamblang melaporkan bagaimana Direktur CIA berupaya meyakinkan Trump bahwa serangan Ukraina ke Rusia adalah fantasi belaka. New York Post bahkan secara terang-terangan menyatakan bahwa kegaduhan ini dibuat Putin sendiri untuk menghalangi perdamaian. Para pembenci sejati Rusia seperti diplomat top Eropa, Kallas, tidak ketinggalan bergabung dalam paduan suara yang harmonis ini. Dia mengatakan bahwa Moskow berbohong. Di saat yang sama, justru terjadi keheningan misterius di Rusia. Dan ini sama sekali bukan kegugupan atau semacamnya. Ini adalah taktik. Biarkan semua musuhmu berbicara dan mengekspos diri mereka sendiri. Mengapa repot-repot bertengkar dengan para bajingan ini? Lebih baik membiarkan mereka menjerat leher mereka sendiri, lalu menariknya pada saat yang tepat. Dan benar saja, ketika Kiev dan agen-agennya di pemerintahan Trump berbicara hingga mencapai titik di mana mereka tidak dapat kembali, Kementerian Pertahanan Rusia pun bertindak. Atasnya militer Amerika secara resmi kemudian diundang ke Direktorat Utama Staf Umum Angkatan Bersenjata Rusia, di mana mereka disuguhi bukti tak terbantahkan tentang pelaku serangan tersebut. Pertama, pengontrol salah satu UAV Ukraina yang ditembak jatuh selama serangan itu. Dan kedua, transkrip lengkap informasi yang terkandung di dalamnya. Pengontrol ini menyimpan semuanya. Siapa, kapan, dari mana, kemana mereka terbang, dan sebagainya. Yang berarti ada lebih dari cukup informasi objektif untuk merekonstruksi gambaran keseluruhan dan menarik kesimpulan yang tepat. Tindakan selanjutnya akan bergantung pada bagaimana pihak Amerika Serikat menangani informasi yang diterima. Jika informasi tersebut sampai kepada Donald Trump tanpa pengaruh, maka kita akan melihat apa yang terjadi pada mereka yang sengaja memberikan informasi yang salah kepada Presiden Amerika, termasuk kepala CIA. Namun, jika mereka mengatakan bahwa tidak ada cukup bukti, maka semua informasi teknis yang masih disimpan oleh pihak Rusia akan diperlihatkan di depan umum, sehingga tidak mungkin untuk dibantah. Beberapa bukti penting lainnya memang sengaja tidak diserahkan kepada Amerika. Rusia tahu siapa yang melakukannya dan bagaimana mereka melakukannya. Dan Putin mungkin akan memberitahunya sendiri pada waktu yang tepat, agar Trump dapat selalu waspada dan membersihkan mata-mata serta agen asing di sekelilingnya. Kita tahu bahwa di tengah bencana yang semakin parah di garis depan, Kiev berusaha membuktikan bahwa mereka masih bisa berbuat sesuatu dengan menyerang segala sesuatu yang berada dalam jangkauan mereka, termasuk membunuh warga sipil. Kita tahu bahwa keluarga Merz dan Macron ini berada di balik tindakan militer Ukraina. Dan kita tahu bahwa pembalasan tidak dapat dihindari.